Baik, dalam menulis skripsi atau tugas akhir, salah satu hal yang sering terlewat itu adalah dalam menulis referensi atau sitasi. Ini ada fasilitasnya sebetulnya di dalam Microsoft Word yang bisa kita manfaatkan. Akan saya tunjukkan langsung. Contohnya kita membuat dokumen baru. Nah, katakanlah kita akan mensitasi dari 3 buku ini. Kemudian nanti akan ada salah satu contoh juga atau dari hasil wawancara. Ya. Misalnya kita mewawancara narasumber dan itu kita masukkan dalam penulisan tugas akhir kita. Nah, itu pun sebaiknya ditulis citasinya atau referensi supaya muncul di daftar pustaka. Ini salah satu contoh, saya tulis saja. Misalnya dari buku yang ini, kita mengutip salah satu konsep teori misalnya ya. Nah, misalnya jika ingin mudah ditemukan Google, maka kita harus aktif secara online, baik itu dalam hal menulis blog atau juga dalam media sosial. Nah, ini akan saya kutip dari buku ini. Nah, kita bisa masuk ke reference. Nah, di dalam Microsoft Word ini saya sudah menginstall Mendeley. Nah, tapi kita tidak akan membahas Mendeley. Nah, kita akan bahas fasilitas yang memang sudah ada di dalam Microsoft Word itu sendiri. Nah, itu ada di sini. Ini kita akan insert citation. Nah, saya akan membuat add new source karena saya belum memasukkan sumber-sumber yang ada di sini. Nah, akan keluar create source. Nah, ini karena bentuknya buku, maka saya cari pilihannya buku. Nah, autor dari buku ini siapa? Saya tulis Mary Magdalena ya. Nah, kalau autornya itu berupa organisasi atau satu instansi tersendiri, misalnya dari kementerian atau mungkin asosiasi, itu bisa menggunakan corporate author. Judul bukunya kita tulis di sini. Lalu tahun dari penerbitan buku ini. Nah, itu ada di halaman dalam. Nah, ini bukunya mungkin karena buku populer ya, jadi formatnya juga agak berbeda. Biasanya ada lembaran informasi bukunya di dalam sini. Ini tahun 2015. Kota tempat penerbitannya itu Jakarta. Nah, ini penerbitnya adalah Gramedia Widya Sarana Indonesia. Kita tulis. Oke. Lalu klik OK. Nah, maka akan muncul di sini sumbernya. Lalu kita masukkan lagi dari buku berikutnya. Kita mengutip konsep yang lain.
Nah, kita ambil saja contoh. Untuk mendapatkan tanggapan yang hangat dan ramah, untuk mendapat tanggapan positif dari pembeli, kita harus menggunakan sikap yang hangat dan ramah. Umumnya apa yang kita sampaikan pada pembeli tidak lebih penting dari bagaimana cara kita menyampaikannya. Nah, jadi cara menyampaikan kepada pembeli itu lebih penting daripada apa yang kita sampaikan. Nah, ini menurut, kita tambah lagi. Ini masih dari buku. Autornya Alan Fairweather. Judul bukunya How to Make Sales When You Don't Like Selling. Nah, umumnya buku yang baik itu ada informasinya di halaman dalam. Jadi kita mudah untuk mengutip atau mensitasinya. Tahun 2012, kotanya adalah Solo. Saya tambahkan negara juga. Penerbitnya adalah Metagraph. Oh, maaf, ini cetakan kedua ya. 2013. Sudah muncul di situ. Nah, kemudian saya akan menambahkan satu sumber dari hasil wawancara. Katakanlah kita sudah membuat wawancara dan ada transkripnya. Saya membuat contoh saja. Nah, saya sebutkan di sini bahwa hal-hal tadi, yaitu aktif di media sosial dan juga ramah kepada pembeli, itu dirasakan benar adanya oleh para pelaku usaha, terutama dalam bidang startup. Nah, ini saya juga ada sumbernya, jadi semua pendapat atau apa yang kita tulis itu ada sumbernya. Nah, untuk hal yang ini, katakanlah sumbernya adalah dari wawancara. Kita tinggal pilih interview. Nah, interviewinya adalah orang yang diinterview oleh kita. Nah, kita bisa sebutkan namanya di sini. Misalnya, saya mau wawancara Bapak Tatang Suganda. Nah, kemudian title ini adalah apa judul dari atau tema wawancara kita. Misalnya pengalaman
menjalankan startup. Interviewernya adalah kita sendiri, yaitu penulis. Nah, ini tahun wawancaranya, bulan wawancara, ini harinya, katakanlah itu ya. Ini akan muncul di sini adalah interviewinya yang kita wawancara atau narasumbernya. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita menulis, itu segera masukkan referensinya dari mana, sehingga kita tidak terlewat lagi. Dibandingkan kita menulis dari berbagai buku, tiba-tiba untuk menulis referensinya kita mengulang lagi, mencari lagi, itu akan lebih sulit. Nah, kelebihan lainnya dengan menggunakan metode ini, kita bisa langsung memasukkan daftar pustaka ya. Kita bisa memilih berbagai model di sini. Nah, ini untuk works cited itu seperti ini ya. Atau untuk reference, nah, seperti ini. Mungkin tidak ada bedanya ya, jadi sama saja. Kita lihat untuk yang bibliografi, nah, juga sama ya. Jadi kita bisa pilih sama saja. Saya akan coba yang bibliografi saja. Nah, jadi apa yang kita kutip itu akan muncul di sini secara alfabetikal ya, secara alfabetikal. Nah, ini kita bisa ubah, convert bibliography to static text. Nah, sehingga di sini kita bisa ubah, misalnya daftar pustaka. Oke, seperti itu. Saya harap semuanya jelas ya apa yang dipaparkan. Nah, sehingga apa yang kita tulis, referensi-referensinya tidak akan terlewat, dan ketika membuat daftar pustaka juga akan lebih mudah. Ini model penulisannya style apa di sini ya. Ya, modelnya seperti ini. Fairweather, ini tadi Alan ya. Alan Fairweather, How to Make Sales. Ini judul bukunya, penerbitnya dan kotanya. Ini kota dan penerbitnya, ini judul bukunya. Nah, ini yang hasil wawancara. Tatang Suganda 2019. Ini judul wawancaranya, temanya ya. Nah, ini pewawancaranya itu kita sendiri. Oke, semoga jelas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.